Semen Padang ku sayang, semen Padang ku malang. Tapi sawah barando surau, di laman surau main alang-alang. Baitu bana marando kabau, habih bakure lupo jomana. Guruh patuh panubon limbe di tubuh ateh pamatang. Lah 700 di cubo ube nan kabau, indak tahu juwo caro mana. Masak padi anak orang dusun, disabik de anak orang malalu. Kok doa Allah kami susun, dak bisa menang ba'a kecaro. Entah apa yang sedang terjadi dengan Semen Padang FC di Liga 1 musim 2024-2025. Hingga pertandingan ke-13, Kabau Sirah hanya bisa menang 1 kali, seri 3 kali, dan sisanya 9 kekalahan. Dengan beberapa kali gonta-ganti kiper, gawang tim Urang Awak sudah kemasukan 25 gol. Yang terbaru, Kabau Sirah diterkam Macan Kemayoran Persija Jakarta 0-1 di Gor Haji Agus Salim, Jumat 6 Desember 2024. Meraih poin 6, Semen Padang FC menjadi juru kunci tabel klasemen. Bernasib sama dengan Madura United yang sedikit lebih baik dalam selisih gol. Sedangkan PSS Sleman yang mulai musim ini dengan poin minus justru sekarang unggul 2 poin atas Semen Padang, yaitu dengan poin 8. PSS lebih baik dalam selisih gol dibanding Persis yang juga punya poin 8. Melihat data di atas, 4 tim yang dimaksud adalah calon tim degradasi ke Liga 2 musim depan. Semen Padang FC adalah calon terkuat dengan poin terendah dan jumlah gol kemasukan yang lebih banyak. Sebuah kabar buruk yang tentunya tidak ingin didengar oleh almarhum Haji Azwar Anas, almarhum Syafrianto Rusli, living legend Haji Suhatman Iman, Jenny Wardin, hingga generasi seperti Welian Syah, Neil Maizar, Maskur Rauf, Hendra Susila, Hendra M, Buyung Wisnu, dan banyak nama-nama mantan pemain lainnya yang tak bisa disebutkan satu persatu. Satu yang paling sedih tentunya Delviadri bersama komposisi pelatih musim 2023-2024 yang telah berjasa mengantarkan Kabau Sirah kembali ke Liga 1 sejak 2019 baku ruang di Liga 2. Kalua seperti lirik lagu band Scorpion, I wanted to cry but the tears couldn't come. Sesak di dada yang sulit terungkapkan. Sebenarnya tidaklah sulit mengurai akar masalah kenapa nasib Semen Padang FC begitu tragis di musim ini. Yang sulit justru tentu berlapang hati menerima koreksi dan kritik serta siap melakukan hal apa saja untuk perbaikan tim. Pertanyaan yang hanya bisa dijawab oleh manajemen Semen Padang FC. Banyak pihak yang mengkambing hitamkan kegagalan tim saat ini adalah ulah Henry Susilo. Apakah itu sebuah kebenaran atau sebuah penilaian yang tendensius? Apakah pemain-pemain yang saat ini berseragam Kabau Sirah murni pilihan Henry Susilo? Apakah semua yang terjadi adalah penggiringan opini? Sejatinya, start Kabau Sirah di awal musim ketika dinahkodai Henry Susilo tidaklah begitu buruk. Dari 4 laga memimpin tim, Henry bisa mempersembahkan satu kemenangan yang diraih atas PSS Sleman menjadi kemenangan satu-satunya hingga 13 laga. Kemenangan yang masih sulit diraih hingga saat ini. Berbagai asumsi bisa saja memaklumi hasil yang diraih oleh Coach HS apabila mata bisa melihat lebih jernih. Pembukaan Liga, SPFC sudah dihadang tim kuat semacam Borneo FC dan Bali United. Laga yang sudah berat pastinya menghadapi tim-tim mantan juara dengan keadaan SPFC bermain pinjam kandang alias tidak di GHS plus tanpa supporter sendiri akibat insiden final Liga 2 musim lalu. Usai menang atas PSS, SPFC kalah 2 dari Madura United. Laga yang memaksa Henry Susilo angkat koper dari Indarung. Situasi yang layak ditelaah adalah laga kelima saat SPFC sudah kembali ke Ranah Minang untuk menjamu Barito Putra. Laga di mana kesempatan untuk mereformasi keadaan, memulihkan mental, dan memberikan keyakinan pada pelatih dan pemain. Namun, manajemen sudah terlanjur putus cinta dengan Henry Susilo. Alhasil, dengan upaya maksimal caretaker Hengki Ardilas memapah tim, Semen Padang kalah 1-2 dari anak asuh Rahmat Darmawan. Sejak kekalahan di Stadion Utama Sumbar itu hingga laga ke-13, Kabau Sirah sudah lupa caranya menang. Tagar HS out kiranya terlalu dini berkumandang.
Entah siapa yang tidak sabaran, yang jelas tagar itu terdengar hingga pintu istana. Nah, kalau tungganai alah manita, Mama Jopanakan tapaso manurui. Bagi Dunsana yang menonton laga versus PSIS dan Persija pasti manggaranyam dalam hati. Ampia gol taruh, tapi ndak kunjuang jual cetak gol. Seperti ada energi yang melarang pemain SPFC untuk cetak gol. Entah di blok kiper lah, entah melebar lah, entah menghantam mister gawang lah. Yang pastinya adalah ampia gol, alias baru nyaris. Bahkan ada yang nyeletuk, pemain-pemain Semen Padang FC harus mandi wajib. Memang netizen yang budiman bebas berkomentar. Tapi satu yang pasti, mereka hanya ingin tim kesayangan mereka menang, dapat poin dan selamat dari degradasi. Begitulah kiranya. Dengan persiapan yang terbatas dan waktu yang mepet, SPFC di awal liga dihimpit beban berat dan target yang lebih berat. Tim promosi berniat menembus papan atas dengan gaung pemain rekrutan yang boleh dibilang overrated. Pada akhirnya, statistik di lapangan memperlihatkan yang digadang-gadang tiba-tiba hilang, yang dipandang sulit justru melejit. Pergantian nahkoda ke Eduardo Almeida seperti mengulang memori lama. Deja vu kalau kata orang-orang. Tapi sepertinya deja vu lebih menarik ketimbang percaya dengan yang sudah dipercayakan. Dengan 7 laga yang sudah dilalui Edu, pria Portugal baru mempersembahkan hasil seri dan sisanya kekalahan, serta kemenangan. Tapi ibarat menumpang bus, tak elok jika tak percaya kepada supir. Jadi penumpangnya tenang-tenang sajalah. Sopir kalau dinyinyiri penumpang bisa hilang fokus biasanya. Tapi Semen Padang FC bukanlah bus yang mengangkut dan mengantarkan penumpang ke tujuannya. Semen Padang FC adalah rumah bagi orang Minangkabau. Agak berlebihan kiranya. Tapi mengutip pernyataan Haji Suhatman Imam beberapa waktu lalu, apalagi kebanggaan kita sebagai orang Sumatera Barat di level nasional. Pertanyaan sederhana yang pasti berat untuk dijelaskan. Meskipun klub ini lahir dan tumbuh dalam pabrik BUMN, namun jiwa dan semangatnya sejatinya adalah milik orang Minangkabau. Jadi tak usah sensitif pula jika seluruh masyarakat Sumatera Barat nyinyir menyoal Semen Padang FC. Sekali lagi, mereka takut tim kesayangan mereka degradasi. Mereka takut tim ini hilang. Mereka takut menyaksikan sejarah kelam. Mereka takut mengubur mimpi-mimpi anak-anak SSB yang diantar orang tuanya 3 kali sepekan ke lapangan bola. Kabur arah mimpi mereka. Hilang motivasi latihan mereka. Nah, sekarang apa yang harus dilakukan SPFC? Netizen yang budiman, pelatih dadakan, alah pasai, membahas berbagai solusi untuk bisua yang indak kunjung panca ini. Lihat sajalah kolom komentar di akun resmi SPFC. Sudah sesak dengan ujaran-ujaran fans setia Kapausira. Kalau perkara teknis, rasanya sudah dibahas setiap pekan oleh manajemen dan tim kepelatihan. Pada akhirnya, ini bisa jadi perkara non-tactical. Coba sesekali dibalik kaji lamo, dibuka buku usang. Batanyo kanan tahu, maminta kanan ba ilmu. Pituah Minang bukanlah karangan literasi biasa dari pendahulu. Itu adalah filsafat hidup. Tangan mencancang bahu mamikua, kiranya pas untuk situasi yang terjadi dengan SPFC. Atau lebih dalam kita bisa belajar dari Pituah, sase di ujung jalan, balik kapan kajalan. Tak ada salahnya turunkan ego sedikit, daripada tergesa, tidak sabaran, akhirnya kita jadi bulan-bulanan. Urang tua-tua bapasan, duduk surang basampi-sampi, duduk basamu balapang-lapang. 3 pituah di atas cukup bagi siapa saja yang ingin mengurai kusut dalam hidupnya. Tak terlepas bagi orang-orang yang bertanggung jawab dengan situasi yang sedang dialami Semen Padang FC. Allah baulah coba patui makanan banang situ-situ. Katunan bana tak baturui ingiran batin nan baliku. Anggu angga geleng amuah, unjuk nan tidak babarikan. Allah bauriah bak sipasin, keubaki Allah bajajak. Habis tahun baganti musim, sandi adat jan dianjak. Baraja kanan manang, mencontoh kanan sudah. Tak kurang kiranya pituah untuk panduan kita. Tinggal kita mau atau tidak memahami dan melaksanakannya. Ya, begitulah kiranya beratnya SPFC sekarang. Sampai bejibun petatah petitih yang disampaikan.
Ambil eloknya, buang buruaknya. Semoga hajat terkabulkan, Semen Padang FC bertahan di Liga 1 dan marwah urang awak masih tapali haru dan tajago. Amin.